Doktif membeli ini di e-commerce dengan iklan yang luar biasa bahwa produk ini dijual bisa memutihkan kulit dan memiliki izin edar. Dan ini hal yang sudah terjadi bertahun-tahun. Dan ternyata kita lihat isinya ya, Bapak Pimpinan. Ternyata isinya adalah sama. Begitu juga dengan produk yang Dr. Richard jual. Kisruh dunia skincare tanah air lagi-lagi harus sampai ke hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Usai sebelumnya, kubu pengusaha skincare yang datang menyuarakan keluhan, kali ini giliran para influencer dan korbanlah yang hadir dan berbagi kerisauan. Ia dalam rapat dengar pendapat bersama anggota Komisi 6 DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 12 Maret 2025 kemarin, kubu influencer dan korban yang diwakili oleh Dr. Amira Farahnas alias Doktif pun menjelaskan secara detail dugaan-dugaan kecurigaan yang dilakukan para pengusaha skincare. Namun yang mencolok perhatian aksi Doktif dalam rapat kemarin bukan hanya sekedar menyuarakan dugaan saja. Pasalnya, Doktif bahkan membuktikan secara terang-terangan apa yang selama ini ia suarakan terkait kecurangan para pengusaha skincare. Dengan cara membongkar langsung salah satu produk skincare yang mana merupakan produk milik Dr. Richard Lee. Lantas, seperti apa sajakah dugaan kecurangan yang ditemukan oleh Doktif dalam produk Dr. Richard Lee? Di depan Doktif ini ada sebuah produk yang belum Doktif lakukan membukanya unboxing. Doktif harapkan bisa membuka di sini. Doktif membeli ini di e-commerce dengan iklan yang luar biasa bahwa produk ini dijual bisa memutihkan kulit dan memiliki izin edar. Dan ini hal yang sudah terjadi bertahun-tahun. Jadi Doktif membeli ini dari live streaming. Boleh disebutkan namanya penjualnya? Enggak dituntut ya nanti ya di sini ya. Nah, di sini beli dari live streaming Godeskin by Athena. Jadi di sini ada Godeskin by Athena Richard Lee, Sumatera Selatan, Palembang. Jadi Doktif membelinya pada saat beliau sedang live, sekitar seminggu yang lalu. Produk ini sebenarnya sudah cukup heboh pada saat Doktif buka, tapi Doktif tidak tahu beliau masih menjual seminggu yang lalu. Ini produknya sebenarnya sudah heboh. Oh, isinya sudah berupa strip. Jadi strip, seperti kalian lihat ya. Jadi sudah berupa strip. Di sini ada strip, ada 5. Mungkin seandainya Prof. Taruna atau Badan POM mungkin ada di sini bisa memberikan keterangan apakah ini diperbolehkan. Karena ini tidak ada kotak, tidak ada komposisi, tidak ada pabrik, tidak ada nomor izin edar. Kosongan, polosan. Jadi itu polos aja gitu Bu ya? Nggak ada nama obatnya gitu? Ada tulisan WT. Klarifikasi aja aku males sih. Kalian kan cari aku terus kan, pengen tanya soal inilah, itulah. Aku aja malas ya untuk klarifikasi ya. Kalau menurut kalian seperti itu ya nggak apa-apa. Dan ini adalah produk yang sempat Doktif hebohkan di kisaran bulan apa? Enggak, Oktober atau November atau Desember, Doktif lupa tepatnya. Ini adalah WT yang pada saat itu cukup mengebohkan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah produk yang lebih ke penjualan stiker kepala pimpinan. Jadi sebenarnya seperti ini, bukan? Jadi ini adalah yang dijual, dilaporkan, diizinkan di Badan POM itu hanya bentuk seperti ini kemasannya. Dan ini cukup membuat heboh masyarakat Indonesia karena ini sudah terjual jutaan pieces. Jadi ini dijual 1.500.000.
Nah ya. Fungsinya di sini klaim dari iklannya memutihkan dan mencerahkan kulit, memutihkan seluruh badan, membantu menghilangkan flek hitam, mencerahkan lipatan. Nah, bahayanya di sini mengandung tomat putih. Nah, di sini ternyata Bapak pimpinan, teman-teman, tidak ada kandungan tomat putih dan sudah disampaikan oleh press release Badan POM. Dan ternyata kita lihat isinya ya, Bapak pimpinan. Ternyata isinya adalah sama. Jadi ini dengan ini adalah produk yang sama. Tetapi Richard membuang boxnya dan masih menjual dalam bentuk sasetan seminggu yang lalu. Saya tidak tahu apa maksudnya dari Richard, apakah untuk menghabiskan stok atau apa, tapi yang jelas penjualan seperti ini dilarang oleh Badan POM karena saya membeli tidak tahu isinya apa dan tidak ada NA-nya. Dan ternyata NA-nya itu sama dengan produk yang ada di kotak ini. Sama persis ya Bapak ya? Sama persis. Gitu. Dan ini di sini ada Badan POM tetapi sudah dicabut izin edar Badan POM-nya. Jadi di sini sudah jelas dari terlihat relabeling produk yang dijual dilaporkan di Badan POM tidak ada stiker. Ya, jadi di sini jelas bahwa Richard menambahkan sendiri stiker dengan alasan yang hanya mungkin dia yang tahu, dugaannya Doktif untuk bisa menaikkan harga. Kenapa? Karena dengan penempelan stiker ini dianggap bahwa produk ini mengandung tomat putih yang harganya bisa dijual 1.500.000. Karena Doktif juga membeli produk dengan kandungan yang itu Solanum lycopersicum asli ada. Nah, ini adalah produk suplemen yang benar-benar isinya Solanum lycopersicum atau tomat putih. Dan ini juga jelas ada NA-nya, ada izin edarnya di Indonesia dan Doktif beli dengan harga 2 juta. Sedangkan produk ini dijual oleh Richard dengan harga 1.500.000 tetapi isinya tidak pernah ada kandungan tomat putih. Aksi mengejutkan Dr. Amira Farahnas alias Doktif untuk membongkar habis-habisan dugaan kecurangan rekan sejawatnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR RI kemarin tidak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, dalam rapat kemarin, Doktif ikut membawa pula sebuah produk lain yang dalam pembuatannya diduga berlumur dengan kecurangan. Namun yang menariknya lagi, produk kedua yang dibawa oleh Doktif juga berasal dari toko produk kecantikan milik Dr. Richard Lee. Lantas, seperti apa hasil temuan Doktif dalam produk kedua yang dijual Dr. Richard Lee? Begitu juga dengan produk yang Dr. Richard jual. Di sini adalah Salmon DNA yang juga sempat heboh di Indonesia di bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi di sini biar Doktif saja yang pasang badan. Jadi di sini juga ada salah satu produk yang dibeli oleh Tiffany. Saat ini korbannya ada di belakangnya Doktif. Ya, jadi karena untuk barangnya Doktif sudah dijadikan barang bukti di Polda Metro Jaya. Jadi saat ini Doktif sudah melaporkan Richard di Polda Metro Jaya untuk penipuan diduga atas 3 produk beliau. Nah, di sini juga bisa dilihat ini adalah relabeling dari produk Ripe Skin. Ya. Jadi di sini sebenarnya ini adalah produk dengan brand Ripe Skin, tapi beliau tutup dengan stiker yang beliau buat sendiri. Jadi kalau bercandaan kita sebutnya beliau itu duta stiker ya kita kalau sebutnya. Jadi beliau hanya bisa memasang stiker di sini dan di sini juga, dan begitu juga di produk stem cell. Ya. Dan itu juga yang Doktif sudah laporkan ke Polda Metro Jaya. Ripe Skin itu dari Korea. Jadi dari Korea itu memasukkan ke Indonesia dengan nama PT Pyridam Pharma. Nah, Pyridam Pharma ini gosipnya, jadi beliau itu bilang kalau Dr. Richard mengakui bahwa di beberapa konten sudah memiliki ikatan kerjasama dengan Pyridam atau Ripe Skin. Tetapi dari pihak Pyridam sendiri setelah diselidikin ini tidak memiliki ikatan kerjasama dengan Richard. Jadi ini yang memang sedang diselidiki oleh Polda dan menunggu pemanggilan dari Richard. Insya Allah dilakukan minggu depan oleh Polda Metro Jaya. Aku nggak mau menjadi rusuh dan ribut lagi di media sosial sih. Jadi biar polisi aja yang jawabnya, benar ataupun salah biar mereka aja yang menentukan.
Selain aksi mengejutkan Doktif yang menguliti habis dugaan kecurangan dari produk kecantikan milik Dr. Richard Lee, rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi 6 DPR RI kemarin dihiasi pula dengan 2 momen yang berhasil menuai sorotan tajam masyarakat. Momen yang pertama adalah pengakuan salah satu korban skincare berbahaya, di mana wanita asal Banyuwangi tersebut menjelaskan sambil menahan tangis betapa sulit hidupnya saat ini lantaran efek samping penggunaan skincare berbahaya yang berkepanjangan. Lantas, seperti apa isak tangis kesedihan dari korban skincare berbahaya? Belum ngomong aja udah mau nangis ya, karena saya mewakili suara para konsumen. Jujur saya korban skincare abal-abal dari tahun 2009. Saya pakai sampai 2017. Lalu saya divonis tidak bisa hamil di 2019. Waktu itu saya divonis endometriosis. Jadi yang saya pakai waktu itu merkuri di Jawa Timur, asam retinoat, hidroquinon. Semua saya pakai, infus whitening juga saya pakai sampai saya masuk ICU, sampai saya pernah kejang juga. Terus waktu itu saya juga sering sakit bolak-balik ke rumah sakit. Saya divonis kena infeksi ginjal karena saya pakai lotion Dosting juga. Saya pakai lotion Dermovet, sekarang lagi booming ya di TikTok Shop. Saya ingin juga nanti Kominfo untuk men-take down keranjang-keranjang yang ada Dermovet, Dosting. Daleman ini secara tampilan luar masih oke, ternyata ya daleman bobrok seperti itu. Saya pelupa, saya kadang naruh mobil saya di kampus pun saya lupa. Saya berangkat kuliah pakai mobil, pulang saya naik ojek. Ini kayak sesuatu yang lucu, tapi ternyata memang sampai sekonslet itu memakai merkuri jangka panjang. Saya pernah disomasi tahun 2023 oleh owner skincare di Jawa Timur. Saya disomasi, saya ditelepon, saya ditakut-takuti, padahal saya mereview tanpa membawa produknya. Hanya menyebut clue saja. Momen kedua adalah pengakuan dari salah satu anggota Komisi DPR RI, yakni Mufti Anam, yang mengaku ikut mendapatkan serangan dari para buzzer. Dan dalam kesempatan yang sama, Mufti Anam pun turut menjelaskan secara terang-terangan bahwa serangan itu adalah ulah dari salah satu pengusaha skincare yang sejatinya ikut diundang dalam rapat kemarin namun tidak hadir. Sontak saja pengakuan itu mendapatkan sindiran dari Tengku Zanzabela. Seperti diketahui, sedari awal kasus ini bermula, Tengku Zanzabela memang selalu memberi kode bahwa selama ini terdapat satu sosok anggota dewan berinisial MA yang diduga berperan di balik Nikita. Lantas, apakah mungkin MA yang dimaksud Zanzabela selama ini adalah Mufti Anam? Kami ada kerisauan di hati kami setiap hari mereka ngetek. Saya tidak tahu, walaupun 1-2 ada seperti katanya tadi dari Jawa Timur, saya ngerasakan juga. Buzzer-buzzer mereka luar biasa, dananya tidak terbatas. Kami tahu itu siapa, dan salah satunya adalah yang datang, yang kita undang di tempat ini tapi mereka tidak hadir. Dan kami tunggu kehadiran mereka di tempat ini. Yang dimaksud dan yang dituduhkan oleh Bapak DPR ini apa ya Pak? Siapa Pak? Dr. Richard atau Sela Sokia? Bukan gimana ya Pak ya? Tapi kok ngebahas buzzer gitu loh. Harusnya sebagai wakil rakyat, ketika dikritisi oleh masyarakat, ya sudah gitu. Jangan bilang buzzer untuk yang kontra dong. Tapi poinnya adalah jangan menuduh Pak. Mohon maaf, Dokter Amira bukan Tuhan. Dokter Ika juga bukan Tuhan yang bisa menghakimi orang, kan begitu. Juga bukan wilayahnya sebenarnya. Maka sebenarnya kita undang mereka untuk sebenarnya seperti apa. Jangan-jangan yang dirugikan adalah mereka. Jangan-jangan mohon maaf, salah satu dari sini adalah oknum yang melakukan yang seperti katanya, walaupun itu sudah menjadi domainnya penegak hukum, kami tidak mau bicara itu di situ. Terindikasi kau ya, MA. Pantesan lah kau repost punya si Ani Kalibata, punya si NM. Wah luar biasa kau. Oh. Ini dia rekaman filmnya. Orang Barreskrim juga ngomong ke aku. Jadi kita menangkap tidak yang main doang. Profile itu bisa bertahan juga karena itu di Instagramnya Nikita ini itu dilihat semua. Pokoknya mereka bakalan kerja apa yang diupload sama Nikita. Jadi Nikita itu kan speak up tidak pernah nggak ada bukti kan.
Tak dapat dipungkiri memang kehadiran para influencer dan para korban skincare dalam acara rapat dengar pendapat di Komisi 6 DPR RI kemarin telah menyajikan sederet fakta-fakta baru dalam kisruh dunia skincare. Apalagi kunjungan kemarin seolah menjadi bukti jika api pertikaian dengan Dr. Richard Lee masih berkobar terang di hati dokter detektif. Kini telah diketahui pula jika kisruh ini telah bergulir panjang hingga berujung aksi saling lapor polisi. Dan tak main-main, Doktif bahkan sampai melaporkan Dr. Richard atas dugaan pelanggaran kode etik kedokteran ke Ikatan Dokter Indonesia alias IDI. Lantas, sudah sampai manakah perjalanan kisruh mereka? Serta, masih mungkinkah pula perdamaian bisa dicapai di antara mereka? Sebenarnya saya nggak mau laporin ya, tapi manajemen minta untuk melaporkan, gitu aja sih. Lagian dia kan juga bilang tuntut ya udah. Aku sebenarnya pengen damai dari kemarin kan, sebenarnya sebelum podcast Densu itu kan aku pengen ketemu sebenarnya. Kalau bisa damai-damai aja sih. Apa masalahnya? Kalau misalnya ada yang kurang, kita perbaikin. Kalau misalnya yang sudah bagus pun masih ada yang kurang, ya udah kita perbaikin. Tapi kan ternyata jadi gaduh kan, ya udah kalau sudah seperti ini ya biar hukum aja. Aku nggak ngikutin, aku serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Tapi tadi mau damai, mau cabut laporan? Enggak. Kalau mau damai itu harus ada yang sowan dulu minta maaf. Harus ada salah satu yang mengakui misalnya ya, atau ngajakin damai. Orang ini aja masih ngegas, gimana dong? Damai itu kalau dia minta damai dulu ya. Gimana kalau mau minta damai dia aja nggak pernah untuk membuka komunikasi ya. Kok jalan aja deh dulu deh hukumnya deh. Nanti. Jadi nanti kalau kasusnya naik yang mengadili itu dari MKK, Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan keputusannya akan menjadi salah satu pendukung atas laporan dokter di Polda Metro Jaya. Ya, jadi keputusan dari PDI ini akan menjadi salah satu pendukung yang dokter serahkan ke Polda. Gitu. Ya guys ya. Jadi buat yang nanya gimana kasusnya DRL di Polda tetap berjalan. Bukti-bukti yang dokter kasih itu sangat banyak. Gitu. Jadi memang prosesnya akan lebih panjang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.